Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, kelas 5C. Jadi di sini saya akan membahas mengenai akuntansi mudharabah PSAK 105. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas pengertian mudharabah, jenis-jenis mudharabah, karakteristik mudharabah. Pada pengertian mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian jenis-jenis mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah mustarakah. Selanjutnya karakteristik mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara sahibul mal atau pemilik dana dan mudharib, pengelola dana, dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat, dan mudharabah muqayyadah, investasi terikat. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana atau mudharib. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum, rukun dan syarat mudharabah, Fatwa nomor 7 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Landasan hukum mudharabah yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Pada Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 dan Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 10. Menurut hadis yaitu hadis riwayat Tabrani, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 kitab Tijarah. Sedangkan ijma di sini yaitu para sahabat banyak melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Kemudian rukun mudharabah dan syarat atau ketentuan mudharabah, yaitu pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, objek mudharabah berupa modal dan kerja, ijab qabul atau serah terima, dan nisbah keuntungan. Fatwa tentang pembiayaan mudharabah yaitu ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Pada pengaplikasian mudharabah dalam perbankan dibagi menjadi dua, yaitu sisi pendanaan, penghimpunan dana, dan sisi pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah ditetapkan pada tabungan berjangka, tabungan biasa, dan tabungan deposito spesial. Pada sisi pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Syarat pemberian pembiayaan yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan, antara lain jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, kemudian karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Kemudian jenis pembiayaan yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif.
Unsur modal kerja yaitu pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, dan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan umum. Nah, di skema mudharabah ini, yang pertama pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah, kemudian proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana. Kemudian proyek usaha menghasilkan laba atau rugi jika untung dibagi sesuai nisbah dan jika rugi ditanggung pemilik dana. Lalu, apa manfaat dan risiko akad mudharabah? Manfaat akad mudharabah, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas. Bank akan lebih selektif dan hati-hati. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Lalu resiko al-mudharabah yaitu side streaming, lalai dan kesalahan yang disengajai, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Itu pembahasan mengenai bagaimana perhitungan akad mudharabah. Pada Bank Jayan Syariah atau BJS melakukan kerjasama bisnis dengan Bank Irfah, seorang pedagang buku di pasar shopping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah. BJS sebagai pemilik dana dan Irfah sebagai pengelola dana. BJS memberikan modal kepada Irfah sebesar 10 juta sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2009. Dengan nisbah bagi hasil BJS dan Irfah yaitu 30% untuk BJS, 70% untuk Irfah. Pada tanggal 31 Februari 2009, Irfah memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut. Untuk penjualan yaitu 1 juta, harga pokok penjualan 700.000, laba kotor 300.000, biaya 100.000, laba bersih 200.000. Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfah dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Februari 2009. Bila kesepakatan pembagian hasil tersebut menggunakan metode profit sharing, revenue sharing. Jadi penyelesaiannya pada tahap pertama yaitu profit sharing. Bank Syariah mendapatkan 30% dikali dengan 200.000 yaitu laba bersih, maka hasilnya 60.000. Irfah 70% dikali laba bersih memperoleh 140.000. Selanjutnya dengan metode revenue sharing. Bank Syariah 30% dikali laba kotor 300.000 maka akan memperoleh hasil 90.000 dan Irfah 70% dikali 300.000 laba kotor maka yang diperoleh oleh Irfah adalah 210.000. Sekian penjelasan mengenai akad mudharabah dan perhitungan akad mudharabah.